Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti sosial media dan juga permainan online. Ini berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang karena dapat menghambat pencapaian seseorang. Ini berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang dan juga pembangunan berkelanjutan. SDG 9 sendiri bertujuan untuk membangun infrastruktur dan juga pembangunan berkelanjutan yang tangguh dan juga mempromosikan industrialisasi melalui secara inklusif dan juga berkelanjutan. Dalam konteks ini, cyberbullying sendiri dapat menghambat kemajuan dan juga kesehatan mental seseorang, terutama kepada anak-anak dan juga remaja. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai dengan kita sebagai individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa diganggu oleh siapapun. Dalam konteks cyberbullying, kita harus menghargai agama yang dimiliki oleh seseorang dan tidak boleh melakukan perundungan, apalagi perundungan tersebut dilakukan di sosial media atau permainan online. Cyberbullying sendiri itu sangat bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama dan juga SDG 9. Kenapa? Karena kita perlu menghormati perbedaan agama dan juga keyakinan supaya kita dapat membangun lingkungan yang aman dan inklusif di dunia teknologi. Kemudian kita sebagai manusia harus menghentikan cyberbullying untuk mensikan toleransi dan juga penghormatan kepada sesama. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama untuk menghentikan cyberbullying dengan cara menghormati dan juga toleransi terhadap kepercayaan atau agama dari setiap individu, terutama di sosial media atau dunia maya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang saya akan bahas di sini ada 2, yaitu sila kedua dan sila ketiga, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia. Dalam era digital saat ini, cyberbullying menjadi salah satu tantangan besar. Dalam hal ini, tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, namun menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak adil dalam dunia maya. Cyberbullying melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab karena pelaku seringkali tidak memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Lalu, setiap tindakan bullying, baik secara langsung maupun di dunia maya online, mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan toleransi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kita perlu memprioritaskan dialog dan saling menghargai, bukan justru saling menjatuhkan. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak negatif terhadap cyberbullying dan pentingnya bersikap positif di dunia maya, juga beretika. Selaras dengan tujuan pembangunan keberlanjutan pada SDG 9 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inovasi, kita juga harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan platform yang mendukung komunikasi yang sehat. Inovasi teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan alat dan aplikasi yang melindungi pengguna dari perilaku bullying, serta menyediakan ruang bagi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap beradab di dunia digital. Jadi salah satu contohnya kita bisa menggunakan filter yang ada di dalam sosial media seperti filter komen untuk menghindari komentar-komentar negatif yang menimbulkan cyberbullying. Bagaimana sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan cyberbullying serta target dalam SDG 9 yaitu inovasi dan infrastruktur. Sila keempat ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama, termasuk dalam ekosistem digital. Di era teknologi, permusyawaratan harus diwujudkan melalui diskusi yang sehat di dunia maya, tanpa kekerasan verbal seperti cyberbullying. Ketika individu atau kelompok menjadi korban, hal ini mengancam nilai kebersamaan dan keadilan sosial.
SDG 9 ini menggarisbawahi pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan aman. Dalam hal ini, teknologi harus mendukung terciptanya ruang diskusi yang produktif dan menghilangkan potensi cyberbullying. Jadi penerapan sila keempat melalui inovasi teknologi tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga etika dalam berkomunikasi digital. Saudara sebangsa dan setanah air, sila kelima dari Pancasila merupakan sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, dan kehidupan yang seimbang bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang. Namun, di era digital, keadilan sosial menghadapi tantangan baru, salah satunya merupakan cyberbullying. Contoh nyata dari tantangan ini merupakan pengalaman dari Adi Sihotang, seorang peserta audisi Indonesian Idol yang menjadi korban cyberbullying. Setelah penampilannya, berbagai komentar negatif memenuhi dunia maya. Adi dihujani kritik yang tidak membangun hingga serangan pribadi. Fenomena ini tidak hanya merugikan dirinya secara psikologis, tetapi juga menunjukkan sisi gelap teknologi internet. Di bawah SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, teknologi internet harus menjadi alat untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan. Infrastruktur digital yang inovatif seharusnya memfasilitasi komunikasi yang adil yang saling menghormati, bukan menjadi wadah untuk menjatuhkan seseorang. Perilaku cyberbullying bertentangan dengan semangat sila kelima. Ketidakadilan sosial muncul ketika teknologi tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang etika bermedia sosial, mendorong regulasi yang memastikan perlindungan dari cyberbullying, menggunakan teknologi untuk membangun masyarakat digital yang mendukung semangat gotong royong dan keadilan sosial. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi membawa manfaat, bukan kerugian. Mari bersama kita wujudkan keadilan sosial baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.